Pada kesempatan kali ini kami akan membahas wall titan atau titan dinding yang bersembunyi di dalamnya dan penjelasan mengenai rencana Eren yaitu rumbling atau gemuruh yang dilakukan oleh titan dinding tersebut. Jadi siapakah mereka? Apa makna dari gemuruh ini? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari penampakan pertama dari titan dinding atau titan tembok ini, yang muncul pada season pertama Attack on Titan setelah dinding Sina saat itu mengalami retakan akibat bekas panjat female titan alias Annie Leonhardt, yang dimana saat itu hanya memunculkan setengah wajahnya saja, dan dari sini orang-orang beranggapan kalau titan dinding sama dengan titan kolosal milik Bertolt maupun Armin alias titan dari ke-9 titan. Tapi nyatanya beda. Walau sekilas mirip karena tidak memiliki kulit, tapi nyatanya mereka berbeda. Dari ukuran, kolosal titan memiliki tinggi 60 meter, sedangkan tinggi tembok yang ada di Pulau Paradis adalah 50 meter, yang artinya tinggi maksimal atau titan dinding hanya sebatas 50 meter saja. Jadi kembali lagi, kenapa saat itu pemuja dinding takut sekali jika titan tersebut terkena sinar matahari? Apakah mereka akan bergerak jika terkena dan memiliki kehendak sendiri? Nah, sepertinya ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Sepertinya pemuja dinding benar-benar tak mengerti tentang titan yang ada di dalam tembok. Mereka hanya diberi pengetahuan dasar saja dari raja sebenarnya, yaitu pewaris dari titan koordinat, mulai dari generasi pertama hingga sampai ke Frida Reis. Aslinya jikapun titan tersebut terkena sinar matahari, mereka tetap tak akan bergerak. Karena apa? Karena mereka bukanlah manusia. Nah, apa maksudnya? Jadi mari kita bahas, sebenarnya mereka itu apa? Sebenarnya seluruh tembok atau dinding yang ada di Pulau Paradis yang membentuk lingkaran ini, mulai dari dinding Maria, Rose, dan Sina, semuanya adalah titan yang berdiri dan saling berjajar satu sama lain. Tapi apakah mereka semua manusia sama seperti mindless titan atau titan liar di luar sana? Tentu saja jawabannya bukan. Mereka dulunya bukanlah manusia, tapi mereka adalah titan original. Maksudnya mereka adalah sebuah bentuk yang diciptakan oleh titan pendiri di dunia Path atau dunia titan, oleh Ymir Fritz sendiri melalui pasir yang ada di sana. Dengan pasir tersebut ia membentuk tubuh titan tersebut, yang dimana memiliki tinggi sama rata yaitu 50 meter. Tapi tetap saja Ymir itu hanya manusia biasa, sehingga dari segi keseniannya ia membuat para titan tersebut memiliki wajah yang berbeda-beda. Jadi jangan heran muka mereka beda semua. Ini semua bermula dari perintah raja tidak ada akhlak, yaitu Raja Fritz ke-145, yaitu Karl Fritz, yang merupakan raja dinding pertama yang memulai kehidupan di dalam tembok ini. Dan melalui titan tersebut, semua titan dinding itu melakukan pengerasan titan yang mengubah mereka semua menjadi tembok yang kokoh, sehingga serangan titan di luar tak akan bisa berbuat apapun. Dan itulah asal-usul tembok lingkaran ini berasal, dan selama 100 tahun tidak ada satupun manusia ataupun titan yang berhasil menghancurkan tembok yang super kuat ini. Hingga akhirnya hari itu tiba, yaitu kolosal titan datang dengan kekuatan tendangannya yang menghancurkan temboknya. Tapi apakah itu artinya kolosal titan berhasil menghancurkan kaki titan dinding? Nah, ini dia jawabannya. Perlu kalian ketahui, pengetahuan umum ini diketahui oleh manusia luar dinding, termaksud Bertolt dan kawan-kawan. Jadi mereka tahu ada titan dinding yang bersembunyi di dalam, sehingga mereka tak mau mengusiknya. Jadi mereka memilih untuk menghancurkan pintu atau gerbang saja, karena lokasi gerbang merupakan tempat yang dimana tidak ada titannya di sana, atau titan dinding yang berdiri di sana. Ini menjelaskan kenapa Bertolt selalu muncul untuk menghancurkan tembok di depan gerbang saja. Contohnya, dinding pertama distrik Sina. Awalnya kami mengira kalau saat itu mereka kebetulan saja sampai di depan gerbang sana. Tapi nyatanya itu adalah rencana awal penyusupan saja. Lalu kedua, penghancuran distrik Rose yang berada di dinding Rose. Mereka menghancurkan di depan gerbang lagi, yang padahal dinding Rose itu luas. Jadi kenapa mereka memilih tempat yang mengancam penggunanya? Apalagi di sana ada Eren dan bisa-bisa penyamaran Bertolt terbongkar. Ya, seperti yang kami jelaskan bahwa alasannya mereka tak mau merusak tembok selain bagian gerbang, karena adanya titan dinding tersebut. Jadi apakah sampai saat ini kalian sudah paham apa dan siapa itu titan dinding? Ya, kesimpulannya titan dinding adalah titan yang diciptakan oleh Ymir melalui pasir buatannya.
Mereka bukanlah manusia seperti Mindless Titan maupun ke-9 Titan. Titan dinding ada karena diciptakan untuk membuat tembok di Pulau Paradis sesuai keinginan Raja Fritz ke-145 Karl Fritz. Dan Titan dinding ini hanya mendengarkan perintah dari sang raja atau pemilik dari founding Titan atau Titan koordinat. Dan inilah yang menjelaskan kenapa Titan dinding ini akhirnya runtuh. Itu karena Eren Yeager sebagai pewaris dari founding Titan memerintahkan mereka semua untuk bergerak dan menghancurkan dunia luar sampai tak tersisa. Maka dari itu sudah jelas bahwa ketakutan ketika mereka terkena matahari dulu adalah sebuah berita bohong dan tak perlu ditakutkan. Karena mereka hanya mendengarkan kekuatan dari pewaris founding Titan saja. Mungkin saat itu bisa dibilang alasan ditutupnya Titan tersebut agar tak membuat kepanikan di dalam tembok. Dan kebenaran dari raja tak terbongkar saja. Oke, kita lanjut untuk pembahasan rumbling atau gemuruh. Apa itu gemuruh? Gemuruh atau rumbling, istilah ini pertama kali digunakan oleh Raja Fritz ke-145, yaitu Raja Dinding pertama, yang saat itu ketika ia pertama kali mendirikan kerajaannya di Pulau Paradis dengan rakyatnya, ia mengancam atau hanya sebagai gertakan kepada dunia luar kalau mereka berani mengganggu kedamaiannya, maka ia akan meratakan dunia ini dengan 10 juta Titan yang tertidur di Pulau Paradis. Dan itulah maksudnya dari rumbling atau gemuruh, karena langkah 10 juta Titan tersebut sangat mengerikan, sampai menciptakan gemuruh pada tanah ketika mereka berjalan. Jadi kenapa Eren melakukan gemuruh? Ya, karena Eren ingin bebas. Eren memilih rakyat Pulau Paradis selamat dan menghancurkan dunia luar ketimbang ia membiarkan Pulau Paradis atau tempat kelahirannya dibantai oleh dunia luar. Dan dilihat dari Titan dinding yang diperintahkan oleh Eren, sekali lagi kami menegaskan kalau mereka semua itu berbeda dengan Colossal Titan dari ke-9 Titan. Pertama, Colossal Titan adalah salah satu Titan istimewa atau Titan yang bisa diwariskan kepada manusia yang memiliki akal dan pikiran untuk mengendalikan kekuatan Titan tersebut. Sedangkan Titan dinding tidak, mereka bukan dari ke-9 Titan, mereka juga tidak bisa diwariskan. Mereka tak memiliki akal dan pikiran selain mengikuti perintah dari pemilik founding Titan yang saat itu adalah Eren Yeager. Jika Eren berkata akan menghancurkan dunia, maka itu benar-benar akan terjadi. Lalu kedua, Colossal Titan memiliki kelemahan di mana semakin lama ia dalam wujud Titannya, tubuhnya akan semakin kurus dan melemah karena mengeluarkan uap panas secara terus-menerus dan membuatnya tubuhnya melambat. Sedangkan Titan dinding tidak demikian. Mereka memang punya karakteristik yang sama, yaitu tidak memiliki kulit. Tapi selain itu mereka berbeda. Titan dinding sejauh ini tak memiliki kelemahan. Karena apa? Ya, karena mereka bukan manusia. Kelemahan mereka bukan di tengkuk, tidak sama seperti Colossal Titan, karena di tengkuk mereka tidak ada manusia. Dan berbeda dari Mindless Titan, mereka dulunya juga bukan manusia. Jadi berbeda ya. Dan juga tubuh mereka tidak akan kurus atau mengalami kelemahan dan lambat seperti yang terjadi pada Titan Kolosal. Ini terbukti dari jarak Pulau Paradis sampai ke Pulau Marley. Titan dinding yang dipimpin oleh Eren sama sekali tak terlihat mengalami kemunduran atau melemah. Malah mereka semakin cepat bergerak dan menghabisi umat manusia di luar sana. Karena kalau mau dipikir, Titan dinding sudah jelas akan melemah jika berbicara soal uap. Karena air merupakan tempat di mana uap itu habis terkuras. Tapi nyatanya Titan dinding tersebut menyelam dan terkena air. Dan setelah sampai ke benua Marley, mereka tetap pada kecepatan dan kekuatan mereka. Jadi jika ada yang bertanya, Min, apakah Titan dinding akan melambat dan melemah karena terlalu lama bergerak? Dan bisa jadi mereka tak bisa meratakan seluruh dunia karena mereka akan mengalami pengurusan. Nah, jawabannya tidak sama sekali. Titan dinding berbeda dari Titan kolosal. Jadi mereka tetap bisa menghancurkan seluruh dunia tanpa takut dengan sisa waktu yang ada. Jadi mau berapa lama pun mereka tidak apa-apa. Lalu terakhir, setelah mereka berhasil meratakan seluruh dunia sesuai kehendak Eren, kemana mereka? Nah, ini sudah kami bahas sebelumnya. Jadi menurut kami semuanya tergantung pada Eren. Jika nantinya Eren akan memerintahkan mereka untuk menghilang, mungkin saja hal itu terjadi. Karena mereka awalnya hanyalah sebuah pasir yang dibentuk oleh Ymir. Sama ketika Eren membuat perintah, hancurkan semua pengerasan itu. Dan saat itu armor Titan Rainer dan kristal Ani juga ikut hancur. Jadi mau tidak mau Eren bisa saja mengakhiri dan melenyapkan Titan dinding tersebut. Oke, jadi itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.